Ya, kami langsung ke beberapa penelpon. Ada Pak Mau Halizar di Aceh Tengah. Pak Mau Halizar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Kompas. Silakan, Pak. Melihat peningkatan terinfeksi COVID-19 di Indonesia dari hari ke hari dia terus meningkat dan berlanjut. Ya. Jadi yang ingin kami tanyakan, seberapa banyakkah orang yang sebenarnya sudah terinfeksi virus tapi tidak terdata di gugus tugas sehingga mereka masih berkeliaran di tengah masyarakat. Ini kan tentu sangat menakutkan sekali nih karena kami nggak tahu bahwa dia itu adalah inang, induk daripada virus. Ya. Demikian mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mau Halizar. Kemudian ada Pak Yulianto di Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Pak Yulianto, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat. Ya, selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Jadi tadi Pak Dokter menyatakan bahwa sampai sekarang belum dapat lagi obat untuk membasmi COVID-19 ini, Pak. Penjelasan Bapak tadi. Nah, sekarang garda di depannya sebenarnya adalah masyarakat taat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Betul. Ya. Kalau dokter itu hanya menunggu buah jatuh saja. Kalau ada sakit, karena belum ada penemuan obatnya. Ya. Oleh karena itu saya harapkan lewat Kompas TV ini pemerintah tegas kepada masyarakat karena masyarakat garda depannya untuk menghilangkan, memutus rantai COVID Corona. 1 bulan selesai. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yulianto. Saya langsung ke Pak Sulistyo di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pak Sulistyo. Baik, terima kasih waktunya. Saya bertanya, Ya, silakan. nanti untuk terkait dengan respon yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini, kira-kira targetnya seperti apa? Apakah seperti Wuhan ya, misalnya udah 0, begitu kemudian akan dibuka, dan sekarang ini kita pada posisi seperti di mana gitu? Apakah masih permulaan, di tengah-tengah, atau masih jauh gitu? Harapan kita memang juga di tingkat lapangan seperti yang disampaikan Pak Yulianto tadi, gugus depan sampai gugus tugas sampai tingkat RT ini juga perlu didukung. Ya. Terima kasih Pak, begitu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak Sulistyo. Saya ingin menjelaskan kepada Anda nih Dokter Eka, ini memang dari ID begitu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan Pak Mau Halizar, Pak Yulianto, Pak Sulistyo ini lebih banyak mungkin ke penerapan PSBB atau pemerintah ya Dokter Eka. Tapi begini aja Dokter, saya senang nih bahwa kemudian para penelpon interaktif di kita sudah mulai mengerti. Mudah-mudahan menular ke seluruh Indonesia bahwa kita perlu memutus penyebarannya. Bahwa cara yang diputuskan pemerintah adalah darurat bencana nasional diumumkan sejak kemarin dan ada PSBB di beberapa daerah. Pembatasan sosial berskala besar. Apa pentingnya ini? Menjaga jarak, memakai masker yang kita kalau keluar rumah itu menjadi wajib, Dokter Eka. Ya, jadi saya menjawab porsi saya sebagai dokter ya, bukan sebagai penentu kebijakan nih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama pengobatan kita COVID ini adalah cuma 2. Yang pertama adalah memutus penyebaran, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan atau pengobatan di rumah sakit. Ini dua arm ini. Oke, dan ini harus bergerak secara paralel. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kita fokus kepada nyari obat, bikin rumah sakit darurat segala macam. Ini nggak akan pernah bisa berhasil. Tadi Pak Yulianto tadi bilang sampai kalau kita tidak berfokus kepada memutus penyebaran. Oke, sekarang untuk memutus penyebaran ini ada 2 cara, yaitu dengan yang sudah kita lakukan. Pemerintah melakukan PSBB, darurat nasional, artinya apa? Segala konsekuensi collateral damage dari yang terjadi ini bisa ditanggung bersama-sama lah, kurang lebih seperti itu. Namanya bencana kan? Termasuk ekonomi dan lain-lain. Ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini harus bersama-sama. Nah, dalam pelaksanaannya ya itu 2. Yang pertama yang kita lakukan adalah tadi pakai masker kemana-mana, social distancing, cuci tangan, itu semua orang tanpa isolasi. Minimal 3 itu di dalam diri kita sekarang sampai batas waktu yang ke depan ini kita memang belum bisa menentukan kapan, itu jadikan kebiasaan, jadikan sesuatu yang harus kita lakukan seterusnya. Pakai masker kalau keluar rumah, kalau di mana-mana jaga jarak. Oh kita mau membayar sesuatu di minimart, antriannya agak panjang, kita menjaga jarak. Di belakang kita lihat, tolong mundur sedikit Bu, kita sama-sama jaga jarak, kira-kira begitu. Dan kemudian
cuci tangan yang sering dengan sabun dan air mengalir. Iya. Kalau memang terpaksa tidak ada air, hand sanitizer. Iya. 3 hal ini itu kita lakukan. yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, berikutnya untuk Ya. memutus penyebaran adalah tes sebanyak-banyaknya. Jadi pertanyaan pertama dari Aceh. Ya. Tes sebanyak-banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui mana yang positif, mana yang negatif. Tadi Supaya betul. bisa ditangani. Kalau yang positif dia jalan kemana-mana karena dia merasa, yang negatif tidak tahu dia jalan kemana-mana, padahal dia sebenarnya membawa kuman, itu kan yang berbahaya. Tapi kalau kita tahu Bapak positif, Bapak isolasi diri di rumah, gitu kan? Jadi kita bisa lihat. Dan Bapak positif, Bapak udah kontak ke siapa aja. Nanti kita, saya datang ke sini ketemu si ini, nanti si ini dites lagi. Oh ternyata positif, Bapak ketemu siapa lagi, sehingga kita bisa mencari men-tracing kita buat klaster mana yang positif. Kita tahu di mana paling banyak terjadi positif, di mana yang belum, kita jaga yang belum di sini, yang positif di sini juga menjaga diri, ini kemudian penanganannya akan lebih jelas. Jadi sebaran ini menentukan aksi-aksi yang harus dilakukan. Jadi Pak Sulistyo tadi target PSBB ini 14 hari ke depan untuk Jakarta misalnya, dan juga Jabodetabek begitu, adalah melihat 14 hari ke depan. Apakah hal semua ini kemudian terjadi? Dan aksi-aksi akan dilakukan sebagai tanggapan dari apa yang kemudian kita lihat 14 hari ke depan. Kalau masih belum terjadi sesuatu, bisa diperpanjang. Betul. Dan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau cuma PSBB sebagai label saja. Masyarakat tetap tidak melakukan tadi. Yang nomor satu adalah yang 3 hal tadi Mas sebutkan. Ya, kita ulang lagi aja Dok ya. Kalau keluar rumah, terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kemudian jaga jarak dimanapun kita berada dengan orang lain. Bahkan dengan keluarga sendiri pun kita harus menjaga jarak sebetulnya. Dan kemudian cuci tangan yang rutin dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Dan itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Jadi simple, cuma 3 hal itu dan itu sangat membantu. Gitu. Nah, nanti di ARMS ini tadi yang saya bilang obatnya belum ditemukan, artinya belum ditemukan sama sekali belum ditemukan. Ada beberapa obat yang memang sudah dicobakan dan ada hasilnya. Dan tapi belum ada hasilnya, tetapi belum secara yakin dan besar dikatakan ini obatnya gitu loh. Dibilang obatnya ada. Jadi jangan takut. Ada, kita sudah ada terapinya, tata laksananya, protokolnya ada dan hasilnya juga ada yang sembuh gitu ya. Banyak juga yang sembuh, tetapi ini percuma kalau ini tidak dilakukan. Dan pemerintah juga bikin apa segala macam percuma kalau kita tidak melakukan apa-apa. Jadi yuk sama-sama kita lakukan. Untuk itu. Ini perang semesta nih. Semua orang harus terlibat. Semua orang harus terlibat dari diri kita sendiri minimal. Dari diri kita sendiri. Cuma 3 hal. 3 hal ya tadi ya. Dr. Eka, terima kasih banyak waktunya dengan segala penjelasannya mengenai COVID-19. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Baik, saya kasih contoh pakai masker. Ya, pakai masker lagi. Dan Dr. Eka Ginanjar sudah bersama kami. Dokter-dokter ID lainnya juga akan tetap hadir dalam segmen di Sapa Indonesia Tanya Jawab COVID-19. Terima kasih untuk Anda yang sudah menelpon dan memberikan pertanyaan melalui media sosial kami. Kami akan kembali lagi besok untuk Tanya Jawab COVID-19. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi lain.